Artinya beliau ini senior di Hadramut, guru dari kami. Dan nanti kita minta nasihat kepada beliau. Yang pertama, nasihat menuntut ilmu, menasihati kita untuk mencintai Nabi dan keluarga Nabi, dan juga memberikan kita ijazah, ijazah ilmu atau ijazah pembacaan, karena beliau banyak ilmunya. Tapi beliau orangnya tawadhu, merendahkan diri. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Habib Umar As-Segaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, duduk kita di waktu-waktu yang semacam ini adalah waktu yang mulia. Waktu maghrib, isya, waktu malam Jumat adalah waktu-waktu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan waktu itu berbeda. Jadi jangan dianggap semua waktu itu sama. Tidak, ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita tahu, ada sepertiga malam terakhir adalah waktu yang mustajab, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan lewat malaikatnya, hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu, hal min ta'ibin fa'atubu alaih, hal min talibi hajatin fa'aqdiyah. Ada enggak yang kemudian mau beristighfar? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni. Ada tidak yang mau bertaubat? Aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan kasih taubat. Ada tidak yang meminta hajat? Aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan hajatnya. Nah, itu pada waktu kapan? Yaitu pada waktu sepertiga malam terakhir. Tetapi khusus untuk malam Jumat sudah ada seruan tersebut dari sejak maghrib. Dari sejak maghrib, bukan sepertiga malam terakhir, tapi dari maghrib sudah ada seruan tersebut, menunjukkan bahwa waktu ini adalah waktu yang mustajab. Kemudian Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, ketika anak-anaknya Nabi Allah Ya'qub yang merasa berbuat kesalahan dengan Nabi Allah Yusuf, lalu kemudian minta kepada ayahnya supaya mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan mereka. Setelah mereka sadar akan kesalahan-kesalahan mereka, maka Nabi Allah Ya'qub mengatakan dalam ungkapannya seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku Allah Subhanahu wa ta'ala, aku, kata Nabi Allah Ya'qub, akan memintakan. Saufa itu berarti masih nanti, bukan langsung, tapi nanti. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan kata nanti oleh Nabi Allah Ya'qub adalah mencari waktu malam Jumat, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Maka ikhwan rahimakumullah, duduk kita dalam majelis semacam ini di waktu yang mustajab, insya Allah hajat-hajat kita
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Apalagi yang kita kerjakan adalah menuntut ilmu, bukan hanya sekedar duduk majelis saja berzikir. Berzikir adalah suatu yang baik, mengaji adalah suatu hal yang baik, tapi ikhwan rahimakumullah, mencari ilmu ini fadilahnya besar, sangat besar sekali. Anda bisa lihat dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada Rasul ketika duduk dalam mau datang ke masjid, melihat ada dua kelompok, yang satu berzikir kepada Allah, yang satu belajar ilmu-ilmu syariat mengenai hal yang halal dan yang haram. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan keduanya baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi wa innama bu'ithtu mu'allima, aku ini diutus oleh Allah sebagai seorang pengajar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau duduk di majelis halaqah yang di situ belajar ilmu syariat. Kenapa itu dipilih oleh Nabi? Ya karena memang utama. Ada keutamaan yang besar pada majelis ilmu. Sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja liyatlubal ilma fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Nabi SAW mengatakan apa dalam hadisnya? Fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Maka orang tersebut berada di jalan Allah sampai dia pulang. Apa maknanya di jalan Allah? Anda lihat ayat Al-Quran. Orang-orang yang belajar, orang-orang yang jihad di jalan Allah, pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat. Mereka itu waktu pergi ya, kita mungkin kan kisahnya mengetahui bagaimana mereka keluar bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhari-hari dalam perjalanan. Maka sholat yang dilakukan oleh mereka pahalanya 700 kali lipat dibandingkan dengan di rumah. Waktu biasanya, waktu di Madinah, ketika keluar sedekah mereka, maka pahala sedekahnya 700 kali lipat. Siapa yang kemudian keluar sholatnya, zikirnya, itu semuanya dilipat gandakan 700 kali lipat. Nah, kalau kita keluar dari rumah kita, niatannya mau belajar, niatannya untuk menuntut ilmu, maka pahala yang kita dapatkan di majelis ini semuanya dilipat gandakan 700 kali lipat. Jadi sholat maghrib di sini, sholat maghrib di sini pahalanya 700 kali lipat. Anda zikiran di sini pahalanya 700 kali lipat. Sholat jenazah dilipat gandakan 700 kali lipat. Kemudian mengaji Al-Quran di sini pahalanya 700 kali lipat. Semuanya dilipat. Sholat isya 700 kali lipat. Doa, zikir, semuanya dilipat gandakan 700 kali lipat dibandingkan kalau tidak belajar, tidak menuntut ilmu. Sayang kan, betapa besarnya pahala kita duduk dalam majelis ini, sungguh tidak akan kita dapatkan, tidak akan kita ketahui kecuali setelah wafat. Tahu harganya majelis ilmu. Mungkin biasa-biasa saja, orang semuanya bisa. Siapa yang bilang ada yang lebih sehat daripada kita nggak hadir majelis? Karena memang nggak dikasih taufik sama Allah. Ada yang lebih kuat daripada kita, nggak dikasih untuk hadir. Kenapa? Nggak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, kalau kita alhamdulillah segalanya dimudahkan, maka jangan disia-siakan. Majelisnya ada, ustadz guru pengajarnya ada, Habib Masya Allah luar biasa, bukunya ada, sarananya ada, semuanya ada. Maka disebutkan dalam hadis,
penyesalan yang paling besar nanti di hari kiamat. Siapa? Orang yang dimudahkan untuk hadir majelis ilmu tapi dia nggak hadir. Kasih sehat walafiat, waktu ada, kesempatan ada, majelisnya ada. Anda harus tahu bahwa ini semuanya dimudahkan. Beliau Al-Habib Bagir Al-Habsyi orang mana? Jakarta, Pak. Kok ya bisa di sini? Syukur, Pak. Alhamdulillah. Saya kesini susah payah. Beliau tinggal di sini dan duduk bersama dengan Anda. Itu patut disyukuri. Jangan kemudian disia-siakan. Terus gak usah hadir, gak apa-apa lah, kurang lebih. Nanti insya Allah lain waktu. Nah, siapa yang tahu lain waktu? Gitu loh. Maka kesempatan ini yang ada, majelis ada, rumah tempat ada, bagaimana kita nggak kemudian gunakan untuk duduk dalam majelis ilmu, zikir, mengaji Al-Quran, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa kita dunia terus? Mau dapat apa sih dari dunia kita ini? Berapa miliar mau yang kita kumpulkan itu? Semuanya biasa-biasa saja. Kenapa enggak kemudian kita dapatkan akhirat pula? Akhirat dengan kita duduk di dalam majelis semacam ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Para ulama mengatakan tafsirnya, orang yang beriman itu ditingkatkan derajatnya satu tingkat. Karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sedangkan orang-orang yang berilmu dikasih oleh Allah tingkatan derajatnya yang luar biasa, padahal antara derajat yang satu dengan derajat yang lain, derajat yang di atasnya perjalanan 500 tahun perjalanan. Maka ini kesempatan untuk kita duduk dalam majelis ini, jangan disia-siakan, jangan hanya sekedar alasan-alasan sepele lalu kemudian kita tinggalkan. Saya kasih kisah, Pak. Dulu ada seorang penggali kubur. Ini kisah nyata yang diceritakan oleh anak cucunya. Anda bisa dapat itu di WA, video-video itu ada. Orang itu cerita bahwa sesungguhnya ada seorang penggali kubur. Penggali kubur. Datang seorang wanita mengatakan kepada penggali kubur ini, kamu siapkan kuburan. Akan ada jenazah di sini. Maka dia siapkan, gali kubur dan lain sebagainya. Datang jenazah, orang yang mengantar sedikit. 5 orang paling, gak banyak. Yang angkat-angkat saja lah, yang angkat orang sama ibunya. Ketika jenazah dimasukkan, yang mengurus yang istilahnya penggali kubur itu sendiri. Ketika jenazah itu kemudian dimasukkan, diletakkan di tempat kubur, dia menyaksikan suatu hal yang aneh terjadi. Apa itu? Terasa kubur itu luas sekali bagi orang itu. Dan yang menyaksikan cuma yang naruh masuk di dalam. Yang di atas 4 orangnya ibunya nggak tahu. Dia dapati seperti taman yang luas, nyaman. Ini jenazah dimasukkan. Masya Allah, luar biasa. Dia urus kuburannya. Ini ibu pergi begitu saja, nggak sempat dia tanyakan. Suatu hari, berapa waktu selanjutnya ibu itu datang lagi, mengatakan, kamu siapkan kubur, ada jenazah. Maka dia siapkan lagi. Ibu itu datang dengan hanya 4 orang yang bawa jenazah. Tidak ada yang mengusung banyak orang. Sampai kemudian dia kuburkan, terjadi lagi seperti yang kemarin.
terbentang luas, indah, aroma yang kemudian semerbak wangi didapati dalam kubur ketika dia letakkan jenazah itu di kuburnya. Setelah dia selesai, dia datang sama ibu. Siapa ini jenazah ini? Saya dapati kejadian ini. Dia ceritakan kuburnya luar biasa. Maka ibunya mengatakan, dua jenazah itu anak saya. Dua jenazah itu anak saya. Salah satunya adalah talibul ilm, selalu mencari ilmu. Yang satu itu yang memenuhi kebutuhannya talibul ilm. Jadi adiknya belajar, kakaknya itu kerja untuk adiknya. Maka sang ini heran. Begitu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Maka dia datang sama ulama menggali kubur ini, datang kepada ulama yang ada di tempat tersebut, dan dia ceritakan kejadiannya. Mulai sekarang saya mau belajar. Umurnya sudah tua. Mulai sekarang saya mau belajar. Maka dia belajar sampai jadi ulama. Disebutkan namanya Syekh Abdurrahman An-Nabash, ya, orang yang gali kubur. Begitu keutamaan menuntut ilmu. Tak tahu kecuali kalau sudah dibuka hal-hal yang gaib ini. Maka ikhwan rahimakumullah, kesempatan yang besar untuk duduk dalam majlis-majlis semacam ini, datang hadir dengan niat-niat yang besar. Apa itu? Niat untuk kemudian menuntut ilmu, niat untuk membahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, niat untuk duduk bersama dengan dzurriyyah Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, niat untuk duduk bersama dengan para ulama, orang-orang yang saleh, niat macam-macam. Maka ikhwan rahimakumullah, insyaallah bisa membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan apa yang kita dapatkan, bawa itu sampai di rumah. Hasilnya apa yang kemudian kita dapatkan dalam majelis ini, bawa ke rumah. Amalkan itu, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang terpenting. Bagaimana sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam rumah kita. Jangan jadikan rumah kita ini hanya nonton sinetron, nonton film, semua suaranya nyaring, lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya. Jangan yang semacam itu. Jadikan rumah kita rumah hidup dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dapatkan dari majelis semacam ini, kita dapatkan ilmunya, kemudian kita praktekkan. Man amila bima alim warathallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang didapatnya, maka Allah akan wariskan ilmu yang tadinya dia tidak tahu. Dikasih ilmu langsung dari Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Sehingga ilmu itu bisa ada yang lewat usaha, ada yang lewat pemberian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya berkat kita berusaha sungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Insya Allah bermanfaat apa yang kita lakukan di malam-malam semacam ini. Kita doakan Al-Habib Baqir Al-Habsyi, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau, angkat semua penyakit-penyakitnya, dan insya Allah panjang umur, sehat walafiat, dapatkan jodoh, amin Allahumma, keturunan yang banyak, amin Allahumma. Dan insya Allah yang hadir di majlis ini diberikan rahmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh salihah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bakti kepada kedua orang tuanya, dan insya Allah setelah panjang umur ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhiri usia kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah doa kita dikabulkan. Kalau kita doakan orang lain, kita pun insyaallah dapat. Alhamdulillah, dalam intinya bujur-bujur kita niat, bujur-bujur kita niat untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Da'i Allah Habib Umar bin Hussein Al-Syekhar mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Amin. Dan kita bisa mengamalkannya. Amin. Dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, karena kesian Pak sudah pada